Betul, betul. Ya, apa kabar adik-adik semua? Semoga sehat selalu ya. Setelah setahun nggak ketemu. Oke, pada liburan kemana nih? Atau di rumah saja? Ya. Ayo dong suaranya nih, pada aktif kan? Biar kita ada interaktif ya. Oke, jadi nanti kalau misalkan ada pertanyaan, boleh langsung ditanyakan saja ya. Ya, baik adik-adik, kita awali dulu dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk materi hari ini, tadi materinya sudah di-share sama Kak Jimmy ya, tentang persamaan kuadrat. Oke, langsung saja. Share screen berarti ya? Share screen. Oke. Kelihatan Pak? Nah. Ya, baik adik-adik, Kak Insan mulai. Bentar. Ini kencelannya gimana? Lah, langsung dua. Ya. Oke, sebelum mulai mungkin akan sedikit mereview ya. Nah, di sini materinya kita tentang persamaan kuadrat. Oke, di sini kita review sedikit ya. Oke, materi persamaan kuadrat. Nah, secara umum bentuk dari persamaan kuadrat itu secara umum dituliskan AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Nah, di mana ABC-nya adalah anggota bilangan real. Dan A-nya tentu saja tidak sama dengan 0. Oke, di sini mencari akar-akar persamaan, ada rumus penjumlahan ya. Ini yang sering ditanyakan. Jadi rumus penjumlahannya, misalkan akar-akarnya ini adalah X1 dan X2. Nah, pertama kalau X1 tambah X2, itu rumus umumnya adalah min B per A. Kemudian yang kedua, X1 dikali X2 itu rumusnya C per A. Nah, lalu yang ketiga ada selisih jumlah. Nah, jadi mutlak X1 kurang X2 itu rumusnya akar D per A. Nah, di mana D itu adalah diskriminan, nilainya yaitu B kuadrat dikurang 4AC. Nah, lalu rumus-rumus lainnya yaitu ada X1 kuadrat ditambah dengan X2 kuadrat. Ini rumusnya adalah X1 ditambah dengan X2 dikuadratkan dikurang 2 kali X1 kali X2. Nah, terus yang pangkat 3 nih biasanya sering keluar juga. X1 pangkat 3 ditambah X2 pangkat 3. Nah, ini rumusnya X1 ditambah dengan X2 pangkat 3 dikurang 3 kali X1 kali X2 kali X1 ditambah dengan X2. Nah, kemudian untuk jenis-jenis akarnya, nah, ada akar real, yaitu D-nya lebih besar sama dengan 0. Nah, real terbagi dua, ada real berbeda.
real berbeda. Nah, ini syaratnya D-nya lebih dari 0. Nah, kemudian ada real kembar. Real kembar atau akar-akarnya sama, ini syarat D-nya sama dengan 0. Nah, kemudian ada jenis akar imajiner. Imajiner atau tidak nyata, ini D-nya kurang dari 0. Nah, terus yang penting lainnya di persamaan kuadrat ini menyusun persamaan kuadrat yang baru. Menyusun persamaan kuadrat yang baru. Nah, ini rumusnya adalah X kuadrat dikurang hasil jumlah dikalikan X ditambah hasil kali. Nah, X1 kali X2 sama dengan 0. Ya, ini mungkin sedikit gambaran atau review ya tentang materi kita hari ini. Mungkin ada yang mau tanyakan dulu adik-adik sebelum kita mulai ke soal yang pertama. Silakan, ada pertanyaan dulu. Oke, baik. Karena tidak ada, berarti kita langsung aja ya ke soal yang pertama. Oke, sudah muncul ya. Nah, soal yang pertama, ini ada persamaan kuadrat seperti berikut. Ada X kuadrat ditambah 4X dikurang 2M plus 2. Nah, ini katanya akar-akarnya yaitu X1 dan X2. Nah, dari sini bisa kalian cari. Nah, penjumlahan dulu ya. Tadi rumusnya X1 ditambah X2 itu sama dengan min B per A. Nah, di sini B-nya adalah 4, A-nya 1. Berarti minus 4 dibagi dengan 1. Nah, ini sama dengan min 4. Kemudian yang kedua, kita cari hasil kalinya. X1 kali X2, tadi rumusnya C per A. Berarti minus dari 2M plus 2 dibagi 1. Atau min dari 2M ditambah 2. Nah, kemudian yang ditanya, nilai M yang memenuhi persamaan X1 kuadrat dikurang X2 ditambah X2 kuadrat dikurang X1 sama dengan 32. Oke, berarti kita dekatkan yang bersesuaian ya. Nah, di sini ada X1 kuadrat ditambah dengan X2 kuadrat. Kemudian ada dikurang X1 dikurang X2 sama dengan 32. Nah, tadi adik-adik bentuk yang ini jadi apa nih? X1 gitu ya, ditambah X2 dikuadratkan, dikurang 2 kali X1, X2. Nah, yang ini tanda minnya dikeluarin. Min dalam kurung X1 tambah X2. Dengan 32. Nah, X1 tambah X2 tadi sudah diperoleh, hasilnya adalah minus 4. Berarti minus 4 dikuadratkan, dikurang 2 kali, nah ini min dikali min, berarti jadi plus ya. Nah, sini berarti jadi plus 2 dikali 2M plus 2, dikurang, tadi penjumlahannya adalah min 4. Oke, sama dengan 32.
Nah, ini tinggal dikuadratin. Minus 4 kuadrat yaitu 16 ditambah berapa nih? 4M ditambah 4 ditambah 4 sama dengan 32. Oke, berarti sini dapat 4M ditambah 16 tambah 4, 20 tambah 4, 24 sama dengan 32. Nah, berarti 4M sama dengan 32 dikurang 24 sama dengan 8. Nah, maka diperoleh M-nya sama dengan 8/4. Oke, sama dengan 2. Oke, jadi jawabannya yang C. Oke, itu mungkin untuk soal yang pertama. Silakan kalau ada yang mau tanyakan. Kak, Iya, kenapa Dek? aku masih bingung yang awal-awal itu gimana ya? Volumenya Pak. Bingung yang awal-awal yang dari X1 plus X2 kuadrat itu. Oh, yang bentuk ini ya Dek, bentuk Iya. simultan ini ya. Mm-mm. Coba kita back dulu. Ini bisa di back ya. Nih rumus yang di sini belum ada ya tambahan. Yang ini deh nih, yang X1 kuadrat tambah X2 kuadrat itu jadinya X1 tambah X2 kuadrat dikurang 2 kali X1 X2. Nah, ini sebenarnya rumus ini didapat dari mana? Jadi kalau kamu jabarkan yang ini sebentar. Jadi penjabaran awalnya dari sini. Ini kan bentuk X1 ditambah X2 kuadrat. Itu kan kalau kita kuadratin jadi X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat ditambah 2 kali X1 kali X2. Nah, gitu kan ya. Nah, yang ditanya adalah yang ini nih. Nah, berarti X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat sama dengan, nah berarti ini positif 2X1 X2-nya kita pindahkan ke sebelah kiri nih. Nah, jadinya kan minus ya. Berarti X1 ditambah X2 dikuadratkan dikurang 2 kali X1 X2. Nah, jadilah rumusnya seperti ini. Sama ya. Mungkin itu? Apakah jelas? Jelas, Kak. Oke. Hah? Ya, toh ini boleh di screenshot dulu, silakan. Ya, sudah ya. Oke, kita balik lagi ke soalnya. Nah, coba langkah yang masih bingungnya mana? Yang lain? Ini kan kelompokin ya. Nah, ini yang ini. Jadi bentuk yang ini X1 kuadrat dengan X2 kuadrat. Nah, itu dikelompokin jadi ini. Terus ini min X2, min X1. Nah, min X2, min X1. Ini jadi satu kelompok sendiri ya. Nah, jadi sini. Nah, terus hasil yang penjumlahan sama perkalian kan tadi dicari dulu ya. Penjumlahannya tadi kan dapat hasilnya adalah minus 4. Kemudian yang perkaliannya ini sama dengan minus dari 2M plus 2. Oke, yang lain silakan. Apakah bisa dimengerti untuk soal nomor 1? Oke, kalau nggak ada kita lanjutkan ya. Ini silakan di screenshot dulu untuk soal nomor 1.
Oke, soal berikutnya nomor 2 masih tentang persamaan kuadrat. Nah, di sini cuma diketahui ada 2 persamaan kuadrat ya. Oke, kita tuliskan dulu. Yang pertama yaitu ada x kuadrat dikurang 2x ditambah a sama dengan 0. Ini kita misalkan akar-akarnya adalah x1 dan x2. Dan akar-akar yang kedua, kita misalkan sini x kuadrat dikurang bx dikurang 32 sama dengan 0. Ini akarnya misalkan alfa dan beta. Nah, dari sini yang diketahui apa? Akar-akar persamaan kuadrat yang pertama itu ternyata 3 lebihnya dari akar-akar persamaan kuadrat yang kedua. Nah, berarti ini bisa dituliskan sebagai berikut. Nah, jadi X1 ya, X1 sama dengan 3 ditambah alfa. Kemudian X2-nya sama dengan 3 ditambah beta. Nah, dari sini kita cari rumus jumlah sama rumus kali. Nah, ini kalau kita jumlahkan dulu nih. Berarti X1 ditambah X2 itu sama dengan 3 plus 3 berarti 6 ditambah alfa plus beta. Nah, X1 tambah X2 didapat dari persamaan kuadrat yang pertama. Tadi rumusnya adalah min B per A, berarti min 2 per 1. Nah, sama dengan 2 sama dengan 6 ditambah, nah alfa plus beta ini dari persamaan yang kedua. Min B per A berarti min dari min B per 1. Nah, berarti B ya. Nah, sehingga diperoleh B-nya sama dengan 2 dikurang 6 minus 4. Oke, kita sudah dapat nilai si B-nya nih. Nah, kemudian untuk mencari nilai si A-nya, nah kita cari lagi. Oke, misalkan di sini hasil kalinya ya. X1 dikali X2 berarti sama dengan 3 ditambah alfa dikali 3 ditambah beta. Oke, ini kalikan berarti 9 plus sini 3 beta plus 3 alfa plus alfa beta. Nah, ini X1 kali X2 dari persamaan yang pertama tadi C per A berarti sama dengan A. Berarti A sama dengan 9 tambah 3, ini dikali alfa plus beta ditambah alfa beta. Oke, kita sederhanakan, berarti A sama dengan 9 ditambah 3 dikali, ini alfa plus beta adalah min dari min B, berarti B ditambah alfa kali beta C per A berarti min 32 per 1 minus 32. Nah, tadi nilai B-nya adalah minus 4, kita masukin ke sini ya. Oke, sehingga diperoleh 9 ditambah 3 kali minus 4 dikurang 32. Berarti 9 kurang 12 kurang 32. Oke, ini sama dengan minus 12 minus 32 berarti minus 44 tambah 9. Ya, minus 35 ya. Nah, yang ditanya adalah berapa nilai dari A ditambah B. Berarti minus 35 ditambah dengan minus 4. Sama dengan minus 39. Oke, jadi untuk soal nomor 2 jawabannya yang E. Ya, silakan. Ada pertanyaan?
Ayo adik-adik, mana nih suaranya? Silakan adik-adik yang mau bertanya, bisa langsung saja atau via chat. Ayo, jangan malu-malu ya, jangan malu bertanya sesaat di jalan. Oke, boleh via chat, silakan kalau misalkan malu. Harusnya kelas 12 jangan malu-malu ya, udah mau kuliah, jadi harus semangat. Ayo, mana nih? Apa sudah paham semua? Oke, Oh, ada udah yang paham nanya ya? via chat. Oke, kalau sudah paham, kita lanjutkan. Kak Insah, ada yang nanya Kak? Oh, ada? Ada Maji Kak Oh ya, di silakan. via chat. Kak, aku mau nanya deh. Ya, gimana dek? Dia cuman private ke saya Kak. Kak, aku mau tanya deh. Tadi yang buat nyari B per A-nya gimana? Soalnya udah lupa. Tadi juga yang buat nyari alfa plus beta gitu. Gitu Kak. Dia nanya buat nyari B per A dan juga ini Kak, nyari alfa plus beta. Boleh diulang Kak? Oh, alfa plus beta. Iya. Pokoknya jangan ketukar ya. Ini kan akar-akar yang pertama nih. Ini kan ada dua persamaan kuadrat nih ya. Yang pertama yang ini kan. Nah, ini persamaan kuadrat yang pertama. Ini dimisalkan akar-akarnya X1 sama X2. Nah, gitu kan? Nah, terus kita cari rumus penjumlahannya. Tadi kan rumus penjumlahannya 2 itu kan dari minus B per A ya. B-nya itu adalah minus 2, A-nya 1. Berarti min 2, berarti 2 dibagi 1 dapat 2. Nah, terus yang ini rumusnya C per A. C-nya adalah A, A-nya 1. Berarti A per 1 sama dengan A. Sampai sini jelas? Jelas Kak, jelas. Jelas, oke. Nah, terus yang kedua nih. Yang kedua juga sama, cuman kita bedain nih akarnya, jangan X1 sama X2 lagi. Nah, karena udah dipakai di persamaan yang pertama ya. Nah, kita misalkan alfa sama beta nih untuk akar-akar yang kedua, yang ini. Nah, akar-akar yang ini misalkan alfa dan beta. Berarti, oh ya ini sorry, harusnya alfa ya. Alfa plus beta nih. Terus yang ini alfa kali beta. Ini juga rumusnya sama, minus B per A, berarti min dari min B per 1. Nah, dapat B, gitu ya. Terus yang ini C per A, berarti minus 32 dibagi 1. Berarti dapat minus 32. Nah, nyampe sini, ya sudah. Tinggal cari rumus penjumlahan dari yang sini ya. Dari yang sini, tinggal kamu cari penjumlahannya sama hasil kalinya. Nanti dapat A-nya berapa, B-nya berapa, gitu. Baru dijumlahkan. Gitu mungkin De Adam sama yang lainnya juga, silakan kalau misalnya masih bingung. Silakan yang lain yang mau bertanya, karena kita waktunya panjang nih adik-adik, 90 menit untuk 10 soal doang. Jadi maksimalkan waktunya ya untuk bertanya. Dan pertemuan kita hanya seminggu sekali loh adik-adik untuk persiapan SBM. Gitu. Ya Kak Insan, kita harus maksimalin ya Kak ya. Iya nih, ayo 96 hari lagi nih. 96 hari ya. Ya, Amin 96. Sampai mana persiapannya? TBK, saya tulis ya. Oke, baik. Nggak ada lagi? Kalau nggak ada, kita lanjutkan. Oke, lanjut kali ya, Kak Jimmy ya.
Silakan Kak, lanjut aja Kak. Oke, lanjut ya. Oke, yang belum screenshot silakan boleh di screenshot dulu. Oke, kita lanjutkan ke soal yang ketiga. Nah, sini masih tentang persamaan kuadrat. Nah, akar-akar dari persamaan x kuadrat dikurang 2ax ditambah a plus 2 sama dengan 0. Keduanya kurang dari 1. Oke, kita misalin lagi. Berarti biar konsisten ya, sama aja x1 sama x2. Nah, katanya keduanya kurang dari 1. Artinya apa? X1 kurang dari 1 dan X2 juga kurang dari 1. Nah, di sini syaratnya kita cari dulu penjumlahannya. Berarti kalau penjumlahannya, ini tinggal kalian jumlahin aja. X1 tambah X2 pasti lebih kecil dari 1 plus 1, 2. Oke, yang ini adalah min B per A, berarti min dari min 2A dibagi 1 lebih kecil dari 2. Nah, ini min ketemu min jadi plus, berarti 2A lebih kecil dari 2, A-nya lebih kecil dari 1. Oke, ini persamaan yang pertama. Kemudian untuk persamaan yang kedua, nah ini boleh dituliskan nih. Kalau satunya pindahkan ke kiri, jadi X1 dikurang 1, dia lebih kecil dari 0. Yang ini juga sama, X2 dikurang 1, dia juga lebih kecil dari 0. Nah, dari sini, ini kan lebih kecil dari 0 artinya bilangan yang negatif ya. Negatif kali negatif, berarti kalau dikalikan jadi positif ya. Berarti ada X1 dikurang 1, dikali X2 dikurang 1. Nah, ini negatif kali negatif berarti jadi positif. Nah, sini tandanya berubah ya. Oke, ini kalian kalikan X1 kali X2. Nah, sini ya, X1 kali X2. Kemudian dikurang X1 dikurang X2 ditambah 1 lebih besar dari 0. Oke, kita tuliskan lagi X1 kali X2 min dalam kurung X1 tambah X2 ditambah 1 lebih besar dari 0. Oke, yang ini tadi C per A ya. C-nya adalah A plus 2, kemudian A-nya 1. Berarti jadinya A plus 2 dikurang yang ini min B per A. Nah, min dari min 2A berarti 2A ditambah 1 lebih besar dari 0. Oke, kurang ini. A dikurang 2A berarti min A. 2 plus 1 berarti plus 3. Lebih besar dari 0. Berarti minus A lebih dari min 3. Nah, atau A-nya lebih kecil dari 3. Ini yang kedua. Kemudian syarat yang ketiga yaitu kita cari nilai diskriminannya. Nah, ini syarat yang ketiga, D-nya harus lebih besar sama dengan 0. Nah, D itu tadi rumusnya B kuadrat dikurang 4AC lebih besar sama dengan 0. Nah, B-nya adalah min 2A. Berarti min 2A dikuadratkan dikurang 4 kali 1 kali A plus 2. Lebih besar sama dengan 0. Oke, kita kuadratin. Ini menjadi 4A kuadrat dikurang 4A dikurang 8. Lebih besar sama dengan 0. Oke, kita bagi 4 nih. Jadi A kuadrat min A min 2 lebih besar sama dengan 0. Difaktorkan menjadi A plus 1 dikali A minus 2. Oke, pembuat nolnya adalah min 1 sama 2. Oke, kita buat garis bilangan. Berarti ada negatif 1 sama positif 2.
Nah, kita cek ya, misalkan di sini ambil sebuah bilangan A-nya misalkan sama dengan 0. Nah, masukin nih, berarti 0 tambah 1, 1 dikali 0 kurang 2 minus 2. Berarti 1 kali min 2, berarti sini tandanya negatif, sini positif, ini positif. Yang diminta apa? Yang lebih besar atau sama dengan 0, berarti daerah yang positif. Nah, tanda yang positif nih, berarti ini ke kiri, yang ini ke kanan. Nah, setelah semuanya diperoleh, kita buat dalam satu garis bilangan. Nah, yang mencakup semuanya. Oke, gambarkan sini ya. Oke, paling negatif sini ada negatif 1. Kemudian ada berapa lagi? 1. Kemudian ada 2, sama ada 3. Oke, minus 1 lebih kecil berarti ke kiri. Nah, kemudian 2 lebih besar ke kanan. 3 lebih kecil berarti ke kiri. Nah, ini ke kiri. Kemudian 1 lagi, yang 2 ke kanan. Nah, ini sudah ya. 1 lebih kecil ke kiri juga. Nah. Oke, daerahnya yang lebih kecil atau sama dengan negatif 1. Nah, ini himpunan penyelesaiannya. Oke, maka jawabannya yang C. Oke, baik adik-adik, silakan terus untuk penjelasan soal nomor 3. Kalau ada yang belum jelas, boleh ditanyakan. Silakan yang mau bertanya, adik-adik. Coba Kainsan cek suaranya nih. De Arik, ada Arik? Arik Atalah. Asri, ada? Oke, pada kemana nih? Anissa, ada Anissa? Hah? Nabila, ada Nabila? Ada juga nih. Dinda, nah Dinda ada 3 nih. Hadir nggak? Dinda Aulia, Dinda Ayu, Dinda Tri? Hadir, Kak. Hadir, oke. Ya, gimana penjelasannya? Cukup dimengerti? Ya, Kak. Oke, aman ya? Aman. Aman, sip. Ya, silakan di screenshot dulu. Oke, lanjut soal nomor 4. Hah? Ada yang nanya? Hah? Tandanya berubah jadi lebih besar. Oke. Oh, tanda yang itu ya, Dek. Bentar. Yang ini nih, ini kan bilangan yang negatif ya. Aduh. Nah, yang ini nih, ini kan lebih kecil dari 0, berarti kan bilangan yang apa namanya? Negatif ya. Ini bilangan yang negatif. Kemudian yang kedua juga sama nih. Ini juga bilangan yang negatif. Nah, ketika dua bilangan negatif, ini kan kalau dikalikan berarti jadi positif kan? Karena kan negatif dikali negatif itu sama dengan positif. Nah, makanya sini tandanya berubah nih. Tandanya lebih kecil jadi lebih besar. Jadi berubah tanda.
negatif, berarti kan dari garis bilangan ke sebelah kiri kan? Ya, artinya bilangan yang negatif ya, -1, -2, -3, dan seterusnya. Nah, ketika dikalikan nih, negatif kayak negatif, berarti jadi positif. Nah, makanya sini tandanya berubah nih, jadinya lebih besar dari 0. Oke. Oke, kemudian ada yang bertanya lagi, diskriminannya kenapa lebih besar sama dengan? Oke. Ini sudah syaratnya, Dek. Jadi kalau dari bentuk yang ini syaratnya itu ada 3, yaitu kamu cari penjumlahannya. Ini sesuai yang di soal ya. Penjelasannya, penjumlahannya lebih kecil dari 2. Terus yang ini hasil kalinya, tadi kan sudah didapat ya. X1 min 1 kali X2 min 1 lebih dari 0. Nah, terus ini syarat tambahannya. Syarat tambahannya ini harus D-nya positif. Nah, jadi D-nya harus positif. Nah, ini syarat ya. Syarat. Oke, yang lain silakan kalau ada pertanyaan. Boleh chat pribadi ya kalau misalkan ini. Kak, saya mau nanya. Oh, iya boleh. Liska, siapa? X1 plus X2 kurang dari 2 itu dari mana ya? Dari sini, Dek. Ini kan yang pertama X1 kurang dari 1 kan? Nih, terus yang X2 juga kurang dari 1. Ini tinggal kamu jumlahin aja. Seperti biasa. Berarti X1 tambah X2 kan jadi ini. X1 tambah X2. Terus ini lebih kecil, 1 plus 1, 2. Dari persamaan yang diketahui, jawab. Oke, makasih Kak. Yuk, sama-sama. Oke, yang lain ada lagi? Silakan. Silakan. Sebelum lanjut. Adik-adik yang mau bertanya. Oke, cukup ya. Yuk, baik, kita lanjutkan lagi ke soal nomor 4. Nah, soal nomor 4. Oke, nah kalau tadi kan persamaan kuadrat saja ya. Nah, sekarang ada parabola nih. Oke, sini parabola, Kak Insan singgung dikit. Kalau parabola tuh ada yang terbuka ke atas gitu ya. Nah, berarti sini A-nya lebih besar dari 0. Kemudian ada yang terbuka ke bawah. Nah, ini A-nya lebih kecil dari 0. Nah, di sini ada garis sama ada kurva. Nah, pertama apa nih? Garis Y sama dengan MX plus 8 memotong kurva Y sama dengan setengah X kuadrat dikurang 4X tambah 12 di titik puncaknya. Nah, memotongnya di titik puncak dan di sebuah titik lain, katakanlah di titik A misalkan ya. Nah, kita cari berapa titik koordinat dari si A tersebut. Oke, caranya kita cari dulu. Nah, mungkin ada yang masih ingat nih, apa rumus dari X puncak sama Y puncak? Ya, materi di fungsi kuadrat nih ya. Materi di fungsi kuadrat. Menentukan titik puncak yaitu XP, YP ya. Atau di buku lain ada yang menuliskan X ekstrim, Y ekstrim. Nah, ini sama aja ya. Oke, silakan. Siapa yang tahu apa rumus dari X puncak? Min B per 2A, Kak. Nah, pintar. Sip. Min B per 2A. Kemudian rumus Y puncak? D per min 4A, Kak. Ya, betul. D per min 4A atau min D per 4A. Oke, ini rumus dasarnya ya. Jadi X puncak sama Y puncaknya.
Oke, nah pertama kalian cari dulu nih X puncak sama Y puncaknya. Oke, di sini kita tuliskan persamaannya Y sama dengan setengah X kuadrat dikurang 4X ditambah 12. Nah, berarti dari sini jelas A-nya itu adalah koefisien dari X kuadrat, yaitu setengah. Kemudian B-nya adalah minus 4. Kemudian C-nya adalah 12. Nah, mencari XP berarti tinggal kita masukin ke rumus ya. Tadi rumusnya adalah min B per 2A. Oke, berarti min dari min 4 dibagi dengan 2 dikali setengah. Oke, ini coret. Berarti hasilnya adalah 4. Nah, sebenarnya nih adik-adik kalau mencari YP itu nggak harus selalu pakai rumus ini ya. Jadi ketika kalian dapat nilai X-nya nih sama dengan 4, nah mencari YP-nya cukup masukkan nilai si 4 ini ke persamaan awal. Tadi kan YP-nya Y-nya setengah X kuadrat min 4X plus 12. Nah, ganti X-nya dengan 4. Berarti jadinya setengah dikali 4 kuadrat berarti 16 dikurang 4 kali 4 ditambah 12. Nah, ini lebih simpel ya. Jadi ini dibagi 2, 8 dikurang 16 ditambah 12. Oke, 8 kurang 16 adalah minus 8 ditambah 12, berarti plus 4. Nah, sehingga dapat nih koordinat titik puncaknya XP, YP-nya itu sama dengan 4,4. Berarti sudah menjawab yang ini ya, memotong di titik puncaknya yaitu di 4,4. Nah, dan di titik A, sekarang kita cari nih berapa koordinat titik A-nya. Oke, tadi nilai 4,4 kita masukin lagi ke persamaan garisnya. Ini kan garisnya Y sama dengan MX ditambah dengan 8. Oke, berarti ini X-nya 4, Y-nya 4. Masukin sini ya. Berarti 4 sama dengan 4M plus 8. 4 kurang 8 adalah minus 4 sama dengan 4M. Berarti M-nya sama dengan minus 1. Nah, berarti persamaan garisnya Y sama dengan min. Apa nih? Min X plus 8. Ya, ini persamaan garisnya nih. Nah, kemudian kalau ada hubungan antara garis sama kurva, terus dia katanya memotong nih. Nah, kalau memotong, berarti nilai D-nya itu sama dengan berapa? Ada yang tahu? Memotong itu D-nya sama dengan 0 ya. Nah, atau bisa juga nih disamain. Jadi Y sama dengan Y. Nah, Y yang pertama misalkan yang kurva yaitu setengah X kuadrat dikurang 4X ditambah 12 sama dengan min X ditambah 8. Nah, kita buat persamaannya jadi sama dengan 0. Berarti ini pindahkan ke kiri semua ya. Jadinya setengah X kuadrat dikurang 4 tambah 1 berarti 3X plus 12 kurang 8, 4. Oke, kita kalikan 2 jadi X kuadrat dikurang 6X ditambah 8 sama dengan 0. Nah, oke, diperoleh faktornya adalah X min 2 dikali X min 4. Nah, berarti dapat nilai X-nya sama dengan 2 gitu ya. Nah, atau X-nya sama dengan 4. Kalau X-nya 4 berarti nilai Y-nya adalah min 4 tambah 8, 4 ya. Berarti di 4,4. Terus kalau X-nya 2, kalau X-nya 2 berarti Y-nya adalah min 2 ditambah 8 sama dengan 6. Berarti jawabannya 2,6. Oke, ini berarti koordinat titik si A. Jawabannya yang C ya, 2,6. Ya, silakan. Ada pertanyaan? Boleh di chat.
Kalau nggak bertanya berarti udah paham semua nih berarti. Oke. Silakan adik-adik boleh chat pribadi langsung kalau misalkan ini malu. Ya, silakan adik-adik. Via chat juga boleh. Ayo chat pribadi boleh silakan. Ayo, nggak ada. Oke, berarti untuk soal ini mana? Oke. Nah, kenapa jawabannya bukan yang 4,4? Nah, kalau yang 4,4 kan itu yang titik puncaknya ya, Dek ya. Nah, XP, YP-nya itu kan 4,4. Nah, ditanya di titik yang lainnya, yaitu titik yang A. Sebenarnya koordinatnya itu ada dua nih, 4,4 sama 2,6. Karena 4,4 sudah ada, berarti yang satunya lagi yang titik A, yaitu yang 2,6. Oke, makanya titik lainnya yaitu di 2,6. Karena yang 4,4 kan itu titik puncak ya. Tuh. Gimana Pak? Terus lagi. Oke, sip. Oke, lanjut ya adik-adik ya. Kita teruskan soal yang kelima. Oke, soal yang kelima. Ya, soalnya sebagai berikut. Kurva parabola Y sama dengan fx melalui dua titik. Nah, 1,0 dan 5,-8. Oke, ini kalian tampilin dulu. Rumusnya itu adalah Y sama dengan A dikali X dikurang X puncak dikuadratkan ditambah dengan Y puncak. Nah, ini rumus umumnya yang kita pakai untuk persamaan yang ini. Nah, yang pertama apa nih? Melalui titik 1,0. Kemudian puncaknya P,1. Berarti dari sini diketahui XP-nya sama dengan P, kemudian YP-nya sama dengan 1. Nah, berarti bisa dituliskan persamaannya itu adalah Y sama dengan A dikali X min P dikuadratkan ditambah dengan 1. Nah, selanjutnya untuk mencari nilai A sama P, kita masukin dulu ya titik 1,0 nih, titik yang dilalui. Berarti X-nya ganti 1, Y-nya ganti 0. Berarti 0 sama dengan A dikali 1 min P kuadrat tambah 1. Oke, atau A kali 1 min P kuadrat sama dengan minus 1. Ini persamaan yang pertama. Kemudian untuk persamaan yang kedua, kita masukin nih titik 5, minus 8. Berarti X-nya 5, Y-nya adalah minus 8. Berarti min 8 sama dengan berapa? A dikali 5 dikurang P kuadrat ditambah 1. Oke, berarti A kali 5 min P kuadrat sama dengan minus 9. Ini persamaan yang kedua. Nah, selanjutnya gimana nih? Kalau kita bagi persamaan pertama dengan persamaan yang kedua. Nah, kalau kita bagi ya, berarti 1 dibagi dengan 2.
Nah, berarti min 1 dibagi min 9. Berarti 1/9 sama dengan, nah ini kalau dibagi berarti kan A-nya habis nanti ya. Coret. Berarti bersisa 1 dikurang P dikuadratkan dibagi dengan 5 dikurang P dikuadrat. Oke, kita kali silang berarti 9 kali 1 min P kuadrat sama dengan 5 dikurang P kuadrat. Oke, 9-nya kita ubah jadi bentuk kuadrat yaitu 3 kuadrat ya. Nah, 3-nya kali ke dalam berarti 3 dikurang 3P dikuadratkan. Ini pindahkan nih, jadi dikurang 5 dikurang P kuadrat sama dengan 0. Nah, kalian ingat nih di rumus aljabar bahwa rumus dari selisih kuadrat. Nah, dari sini kita arahkan ke rumus yang ini ya. A kuadrat min B kuadrat sama dengan 0. Itu rumusnya adalah A ditambah B dikalikan A dikurang B sama dengan 0. Nah, sehingga bentuk persamaan yang itu bisa kita ubah ya. Berarti menjadi apa nih? A ditambah B berarti 3 dikurang 3P ditambah 5 dikurang P. Berarti jadinya 8 dikurang 2P dikali dengan A dikurang B. Berarti ini dikurang ini. Min 3P min P berarti min 2P. 3 dikurang 5 berarti minus 2. Nah, ini sama dengan 0. Sama dengan 0. Ya, berarti dari sini dapat nih P-nya sama dengan 4 gitu ya. Karena 8 kurang 8 kan 0. Terus yang ini nilai P-nya sama dengan negatif 1. Min 3 min P. Oh, ini sorry ya, min 3 min P berarti ini min 4 nih, tadi salah. Min 4P berarti ini P-nya 2 ya. Oke, sebentar. Ini P-nya 2 harusnya. Ya. Oke, setelah dapat nilai P gimana? Kita balikan lagi ke persamaannya. Misalkan ke persamaan yang pertama nih. Persamaan yang pertama kita ganti P-nya dengan 2. Berarti A dikali 1 min 2 kuadrat sama dengan min 1. Berarti A dikali, ini 1 min 2 adalah min 1 dikuadratkan berarti 1 sama dengan min 1. Sehingga dapat A-nya adalah minus 1. A-nya min 1, P-nya 2. Oke, berarti kita baikkan lagi ke persamaannya. Nah, sehingga diperoleh Y sama dengan berapa? A-nya adalah min 1, berarti min dari X dikurang P-nya adalah 2 kuadrat ditambah 1. Oke, ini bentuk persamaan fungsinya ya. Nah, selanjutnya apa nih? Yang ditanya kurva tersebut memotong sumbu Y. Nah, syarat dia memotong sumbu Y. Memotong sumbu Y berarti X-nya sama dengan 0. Nah, berarti dapat nih Y-nya sama dengan min dari 0 dikurang 2 kuadrat tambah 1. Min 2 kuadrat berarti 4. Min 4 tambah 1 berarti minus 3. Oke. Ada jawabannya ya? 0, minus 3. Yang E. Ya, silakan. Kalau ada yang mau bertanya, dipersilakan.
Oke, gimana Dek? Sudah jelas? Oh, bentar, ada chat. Mau bertanya silakan. Kak, ini soalnya biasa keluar di SBMPTN kan Kak ya? Ya, soal-soal yang diberikan ini yang sering keluar di SBM ya. Kadang NF juga nyisipin soal-soal mandiri SIMAK UI sama UTUL UGM juga ya Kak ya? Iya, betul. Jadi adik-adik nih kalau misalkan bisa soal NF, insya Allah SBM lancar ya. Saya banyak yang bilang soal NF itu lebih susah dari soal SBM. Ya, jadi harapan kita semoga kalian dengan berlatih soal seperti ini, jadi nanti di SBM nggak kaget ya kalau ketemu soal yang susah. Oke, silakan. Ada yang mau bertanya sebelum dilanjut? Ya, sepertinya sudah jelas semua ya. Lanjut. Oke, kita lanjutkan soal nomor 6. Ya, soal nomor 6 ini parabola akan membuka ke bawah. Nah, tadi kalau terbuka ke bawah berarti nilai A-nya lebih kecil dari 0 ya. A-nya lebih kecil dari 0. A-nya di sini apa? Berarti P plus 1 lebih kecil dari 0. P-nya berarti lebih kecil dari minus 1. Nah, ini yang pertama nih. Nah, sebenarnya di option juga sudah ada ya. Ini yang P lebih kecil dari min 1. Terus P lebih kecil dari min 1. Berarti option yang salah yang ini ya. Yang ini CDE udah jelas salah. Nah, terus ada kalimat berikutnya. Parabola tersebut memotong garis. Nah, jika tadi syarat memotong apa? D-nya lebih besar sama dengan 0. Nah, sebelum ke sini kita samain dulu nih. Y sama dengan Y. Berarti P ditambah 1 kali X kuadrat dikurang PX sama dengan PX ditambah 4 dikurang P. Oke, kita pindahkan. Berarti jadi P plus 1 X kuadrat dikurang 2PX ditambah P dikurang 4 sama dengan 0. Oke, baru kita cari nilai D-nya yaitu B kuadrat dikurang 4AC lebih besar sama dengan 0. Nah, B-nya adalah min 2P dikuadratkan dikurang 4 kali A-nya adalah P plus 1, C-nya adalah P minus 4. Lebih besar sama dengan 0. Oke, ini kuadratin jadi 4P kuadrat min 4 kali yang ini kalau dikalikan jadi P kuadrat min 4 tambah 1 berarti min 3P min 4. Nah, supaya gampang kita bagi 4 dulu ya. Bagi 4 habis. Nah, tinggal P kuadrat min P kuadrat berarti 0 min 3P berarti 3P min 4 berarti plus 4. Oke, sini 3P lebih besar sama dengan min 4 atau P-nya lebih besar sama dengan minus 4/3. Nah, udah dapat nih. Yang ini sama yang ini. Jadi hasilnya adalah yang B ya. Oke, baik. Itu soal nomor 6. Silakan. Ya, gimana adik-adik? Sudah jelas semua?
Oke, sebenarnya untuk kasus yang di mana kita pakai D lebih dari 0 sama D lebih besar sama dengan 0 ya. Kenapa yang dipilih yang min 1 sedangkan yang 4/3 langsung disilang? Oh, setelah dapat 2 ini digabung nanti ya. Ini kan P-nya tadi lebih kecil. P-nya lebih kecil sama lebih besar sama dengan min 4/3. Satu lagi P-nya lebih kecil dari min 1. Kan kalau dibuat garis bilangan, ini min 4/3, ini min 1. Ini lebih besar, ini lebih kecil. Ini ya. Mungkin di sini ada kalimat memotong ya. Nah, memotong itu kan bisa aja menyinggung ya. Oke, jadi kalimatnya bentar. Jadi kata memotong di sini ya. Nah, kalau berpotongan di 2 titik, berpotongan di 2 titik, itu nilai D-nya lebih besar dari 0. Nah, itu istilah yang pertama ya, memotong di 2 titik. Terus yang berikutnya, kalau dia memotong garis. Nah, sini ada garis, berarti D-nya lebih besar sama dengan 0. Nah, gitu mungkin deh untuk membedakan kapan kita pakai D lebih dari 0 sama D lebih besar sama dengan 0. Jadi pahami dari istilahnya ya. Kalau memotong di 2 titik, D-nya lebih dari 0. Kalau memotong garis, nah dia D-nya lebih besar sama dengan 0. Terus tadi ada lagi nanti kalau misalkan bersinggungan, berarti ini D-nya sama dengan 0. Ya, mudah-mudahan terjawab. Jadi pemahaman soal di sini ya. Mana? Sudah? Oke, baik. Ada lagi mungkin yang mau bertanya? Silakan. Oke, sepertinya tidak ada. Oh, ada. Oke, kalau nggak ada, kita lanjutkan lagi ya ke soal berikutnya, nomor 7. Nah, soal nomor 7, fungsi fx terdefinisi pada interval berapa? Ya. Nah, di sini dua-duanya adalah bentuk akar nih. Nah, berarti kalau dua-duanya bentuk akar, nah berarti bisa kita gabung dalam satu akar gitu ya. Jadi fx-nya di sini sama dengan akar dari 4 dikurang x kuadrat dibagi dengan x kuadrat min 2x min 3. Nah, apa syarat akar agar terdefinisi? Berarti di bawah bentuk akar nih harus lebih besar sama dengan 0. Berarti 4 min x kuadrat per x kuadrat min 2x min 3, dia harus lebih besar sama dengan 0. Oke, kita faktorkan ya. 4 itu adalah 2 kuadrat min x kuadrat, berarti jadi 2 ditambah x dikali 2 dikurang x. Nah, dibagi dengan yang bawah x plus 1 dikali x minus 3 lebih besar sama dengan 0.
Nah, udah dapat nih adik-adik pembuat nolnya, berarti ada berapa aja? Di sini ada minus 2. Pembuat nol itu yang mengakibatkan X-nya kalau dimasukin sini jadi 0 ya. Nah, itu namanya pembuat 0. Min 2, kemudian min 1, kemudian sini berapa? 2, gitu ya. Di sini 3. Nah, buat dalam garis bilangan nih. Berarti yang paling negatif ada negatif 2. Negatif 2, arsirannya penuh ya, soalnya di atas. Kemudian min 1, arsirannya kosong. Kenapa? Karena penyebut tidak boleh min 1 sama 3. Berarti ini X-nya tidak boleh sama dengan min 1 dan X-nya tidak boleh sama dengan 3. Oke, berarti sini ada min 1, kemudian ada 2, arsirannya penuh. Kemudian 3, arsirannya kosong ya. Nah, berikutnya untuk menentukan tanda plus min plusnya, kita masukkan sebuah angka. Misalkan yang paling gampang sini 0 ya. Sini misalkan ambil X-nya sama dengan 0. Berarti masukin nih ke soal, 2 tambah 0 berarti 2. 2 kurang 0, 2. Dibagi 0 tambah 1, 1. Kali 0 kurang 3 minus 3. Sini negatif ya. Negatif, sini positif, sini negatif. Ini berarti apa? Positif, ini negatif. Yang diminta di soal adalah yang lebih besar atau sama dengan 0. Berarti yang min 2 sampai min 1. Nah, atau bisa juga dari 2 sampai 3. Ya. Berarti pilih salah satu ya, boleh yang ini atau yang ini. Jadi jawabannya yang C ya, min 2 sampai min 1. Oke, itu mungkin silakan. Ada? Ada yang mau bertanya adik-adik silakan. Atau di screenshot dulu mungkin. Oh, kenapa? Atau dicatat. Enggak dua-duanya. Oke, sini syarat. Tadi kan yang pertama ada syarat akar ya. Ini dari syarat akar. Misalkan akar fx, berarti jadinya fx lebih besar sama dengan 0. Nah, ini masuk kedua fungsi ya. Jadi ada fungsi akar sama fungsi rasional pecahan. Nah, untuk yang akarnya tadi dapatkan pembuat nolnya min 2, 2, min 1, 3. Terus yang penyebutnya sini X-nya tidak boleh min 1 sama tidak boleh 3. Nah, sebenarnya untuk amannya sih ambil salah satu ya. Jadi kalau nggak min 2 sampai min 1, nah untuk yang ini sebenarnya nanti rawan di sini ya. Untuk X-nya 3 nih. Kan 3 masuk sini ya. Jadi hampir mendekati 3. Ini hampir mendekati 3. Nah, berarti kita ambil yang nilai X-nya yang ini ya. Jadi dari min 2 sampai min 1. Nah, untuk amannya yang ini nih. Ya, dari min 2 sampai min 1. Ya, oke.
Ya, yang lain ada lagi? Lanjut ya. Oke, kita lanjutkan. Ya, soal nomor 8. Ini mengenai fungsi inverse ya. Oke, di sini fungsinya f x min 1 sama dengan x min 1 dibagi dengan, nah ini 2 min x, boleh kalian tuliskan jadi min x ditambah 2. Nah, atau kita samakan biar ada unsur x min 1-nya, berarti minnya dikeluarin, min dalam kurung x min 1, ini kan kalau dikalikan jadi min x ditambah 1, sisanya berarti biar jadi plus 2 harus ditambah dengan 1. Nah, dibuat kayak gini tujuannya supaya ini kan kalau sama x min 1, berarti kalau kita ubah jadi variabelnya jadi variabel x. Nah, berarti ini yang x min 1 kita ubah langsung menjadi x. Nah, berarti x dibagi dengan min x plus 1. Oke, sehingga nah, udah dapat nih fungsi fx-nya x dibagi min x plus 1. Nah, kalian ingat rumusnya ini, fx sama dengan ax plus b dibagi cx plus d. Nah, ini inverse fungsinya adalah min dx ditambah b dibagi dengan cx dikurang a. Oke, berarti kembali ke sini. Nah, apa inverse-nya? Berarti f inverse sama dengan min dx berarti min 1 kali x min x plus b-nya 0 dibagi c kali x berarti min x min 1. Nah, ini semuanya ada min nih, berarti dibagi min jadinya x dibagi x plus 1. Tapi yang ditanya adalah berapa inverse dari x plus 1. Nah, artinya x-nya ganti dengan x plus 1. Berarti x plus 1 dibagi x plus 1 plus 1. Jadinya x plus 1 dibagi dengan x plus 2. Nah, jawabannya yang C. Ya, silakan untuk soal nomor 8. Lanjut. Oke, nggak ada. Lanjut ya. Ya, 2 soal lagi. 9. Ya. Jumlah kuadrat akar-akar persamaan yang pertama sama dengan jumlah pangkat 3. Oke. Berarti sini ada 2 persamaan ya. Pertama ada x kuadrat dikurang 3x ditambah n sama dengan 0. Ini misalkan akarnya x1 dan x2. Nah, yang dinamakan jumlah kuadrat berarti x1 kuadrat ditambah dengan x2 kuadrat. Nah, tadi rumusnya adalah x1 tambah x2 kuadrat dikurang 2x1 x2. Berarti min b per a min 3 berarti 3 kuadrat min 2 kali ini c per a berarti n. Nah, dapat nih 9 kurang 2n.
Nah, terus akar yang berikutnya, persamaan yang kedua, X kuadrat tambah X dikurang N sama dengan 0. Ini misalkan akarnya alfa dan beta. Nah, jumlah pangkat 3 berarti alfa pangkat 3 tambah beta pangkat 3. Nah, ini rumusnya tadi apa? Alfa plus beta kuadrat dikurang 3 alfa beta kali alfa plus beta. Oke, ini min B per A berarti min 1 pangkat 3. Berarti min 1 dikurang 3 kali, ini C per A berarti min N. Ini min 1. Berarti min 1, ini min 3 kali min N, 3N kali min 1 minus 3N. Nah, tinggal samakan tadi ya. Berarti 9 kurang 2N sama dengan min 1 min 3N. Nah, kita pindahkan, berarti dapat N-nya adalah minus 10. Oke, jawabannya yang A. Ya, itu adik-adik untuk soal nomor 9, silakan. Oke, ada yang bertanya untuk soal nomor 9 atau cukup jelas? Ya, sepertinya tidak ada. Nih masih semangat kan? Semangat, Kak. Semangat ya. Semangat, Kak. Ayo, semangat dong. Lanjut, Kak, lanjut. Lanjut ya, terakhir. Oke, nomor 10 adik-adik. Nah, sini garis lurus bergradien M melalui 0,-14. Oke, berarti kita tuliskan dulu ya. Bentuk umumnya Y sama dengan MX ditambah C. Nah, melalui titik 0,-14. Berarti X-nya 0, Y-nya negatif 14. Oke, berarti masukin ya. Min 14 sama dengan M kali 0, berarti 0. Langsung dapat nilai C-nya adalah minus 14. Nah, sehingga Y sama dengan apa nih? MX dikurang 14. Terus yang kedua ada parabola Y sama dengan 2X kuadrat ditambah 5X dikurang 12. Nah, ini kita samain ya. Berarti Y sama dengan Y, artinya 2X kuadrat tambah 5X kurang 12 sama dengan MX dikurang 14. Oke, pindahkan ke sebelah kiri, jadi 2X kuadrat tambah 5 dikurang M kali X ditambah 2 sama dengan 0. Nah, sini ada istilah tidak memotong maupun menyinggung. Berarti D-nya lebih kecil dari 0. Nah, D itu apa? Berarti 5 min M kuadrat min 4 kali 2 kali 2 lebih kecil dari 0. Oke, ini kuadratin ya. Berarti jadi M kuadrat dikurang 10M ditambah 25 dikurang 16. Oke, ketemu M kuadrat min 10M plus 9 lebih kecil dari 0. Nah, kita faktorin jadi M min 1 kali M min 9. Oke, dapat nilai M-nya sama dengan 1 atau M-nya sama dengan 9. Nah, berarti buat garis bilangan, sini ada 1 sama 9. Sekarang kita ambil M-nya 10, sini ya. 10 berarti 10 kurang 1, 9. 10 kurang 9, 1. Berarti ini positif.
Yang ini negatif, sini positif. Diminta yang kurang dari 0, berarti daerah yang negatif dari 1 sampai 9. Nah, itu. Oke, jadi jawabannya yang D ya. 1 kecil M kecil 9. Ya, itu adik-adik materi kita hari ini. Mudah-mudahan jelas ya. Alhamdulillah ya Kak Insan. Adik-adik, pollingnya minta tolong diisi dulu ya sebelum live. Ya, Kak. Udah selesai kan ya Kak Insan? Iya, sudah. Ya, bisa langsung ditutup aja ya adik-adik. Alhamdulillahirrabbilalamin, selesai sudah PJJ hari ini, review matematika dengan Kak Insan. Semoga semua yang disampaikan Kak Insan bisa dipahami semua sama adik-adik ya. Sebelum kita live, ada baiknya kita membaca doa istighfar sebanyak-banyaknya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Doa pemenutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa kita ketemu lagi hari Jumat ya adik-adik ya. Ya, sebelumnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kak Yanti, Kak Insan, makasih adik-adik, makasih semuanya. Assalamualaikum. Kasih, Kak. Makasih, Kak. Makasih, Kak. Sama-sama.